Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pada para ustadz dan ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari serta seluruh jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Watoniyah Komplek DKI Sunterjaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang indah dan berbahagia ini, gema takbir, tauhid dan tahmid telah berkumandang di seluruh pelosok negeri tercinta kita ini. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita di sini bersama-sama berkumpul dalam melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau di muka bumi ini. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa agenda pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ketua DKM kita, Ketua DKM Masjid Al-Watoniyah, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Andi Suwandi MM. Yang ketiga adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri sekaligus khutbah yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Nana Sumarna LC. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Yang ketiga adalah setelah pelaksanaan sholat Id, harap untuk tidak meninggalkan tempat karena kita akan adakan salaman. Teknisnya adalah para jamaah sekalian tetap berada pada safnya masing-masing, tidak bergerak bagi yang ingin salam-salaman, karena nanti akan ada yang menyalaminya. Dimulai dari baris pertama, yaitu paling ujung sebelah kiri saya, yaitu Bapak Arif, mulai bergerak, dan jamaah yang berada di saf belakang harap tetap pada posisinya. Kemudian di ibu-ibu juga mungkin bisa dikondisikan seperti itu. Kemudian diinformasikan juga bahwa untuk teks dari khutbah ini sudah disediakan oleh Ustadz kita, ya, tapi mungkin terbatas, jadi mohon bagi yang ingin mendapatkan teks tersebut dapat menghubungi panitia secara langsung atau bisa ke Masjid Al-Watoniyah. Baik, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Karena sholat Id ini adalah satu rangkaian hingga khutbah selesai, jadi mohon kita jaga ketenangan dan kondusifnya hingga khutbah nanti. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Andi Suwandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ustadz Nana Sumarna LC, khotib kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara jamaah salat Id yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Puji syukur juga kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa telah selesai melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh pada tahun 1437 Hijriah. Itu juga kita telah selesai melaksanakan ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kemudian boleh sekalian jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, terlebih dahulu saya akan menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan ibadah Ramadan tahun 1437 Hijriah ini pada tahun di Masjid Al-Wataniyah. Yang pertama saya akan menyampaikan laporan tentang penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bahwa zakat fitrah kami panitia menerima dari sebanyak 207 orang dengan uang sebanyak Rp6.014.000. Kemudian berupa beras sebanyak 133,5 liter. Kemudian zakat mal sebanyak Rp1 juta dan infak sebesar Rp665.000. Zakat fitri dan zakat mal ini sudah kami salurkan kepada lebih kurang 185 orang mustahik. Terus sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan laporan penerimaan kas Ramadan selama dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Ramadan. Perolehan kotak amal dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sebesar Rp17.333.000. Pengeluaran untuk transfer penceramah, transport imam, dan keperluan-keperluan lain sebesar Rp14.250.000. Saldo kas Ramadan sampai dengan pagi hari ini sebesar Rp3.083.000. Saldo kasnya akan diintegrasikan ke dalam saldo kas Masjid Al-Wataniyah secara yang besar. Bapak dan Ibu, saudara-saudara jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kepada para ustadz, para dai yang telah menyampaikan ceramah Ramadan selama 1 bulan penuh, dan salah satu diantaranya adalah Ustadz Nana Sumarna yang pada pagi ini bertindak sebagai khotib dan imam sholat kita. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para imam yang secara bergantian mengimami kita sholat tarawih dari Lembaga Tahfiz Jawahabul Iman yang telah 2 tahun ini mengimami kita selama tarawih di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu jamaah Al-Wataniyah yang telah sudi bersedia menyediakan konsumsi untuk buka puasa di Masjid Al-Wataniyah, termasuk juga menyediakan konsumsi bagi para tadarus di Masjid Al-Wataniyah selama 1 bulan penuh. Terima kasih ibu-ibu, mudah-mudahan amal ibadahnya mendapat limpahan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada para donatur, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyumbangkan
menginfakkan baik berupa uang maupun berupa materi untuk melengkapi sarana peribadatan kita di Masjid Al-Fatihah ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang telah membantu, terutama bagi adik-adik kita para remaja masjid yang telah membantu dalam penyelenggaraan selama penyelenggaraan tarawih dan ibadah lain di Masjid Al-Fatihah ini. Selanjutnya tentunya tidak ada gading yang tak retak, begitu juga kami selama dalam menyediakan fasilitas ibadah di bulan Ramadan ini tentunya banyak hal yang kekurangan, banyak hal yang tidak berkenan. Oleh sebab itu sama seluruh pengurus Masjid Al-Fatihah saya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan ini terdapat kekurangan atau kekeliruan atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan terakhir, atas nama pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Masjid Al-Fatihah serta seluruh pengurus Masjid Al-Fatihah menyampaikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian laporan kami dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terakhir dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut dengan Ustaz Gunung itu kiblatnya salah. Ya Bu ya, tolong dibenahi arah kiblatnya. Assalamualaikum. Mari diluruskan dirapatkan slide-nya. Tolong yang masih kosong diisi terlebih dahulu. Yang memiliki alat komunikasi handphone dan lainnya mohon diaktifkan agar tidak mengganggu kelancaran salat id kita. Untuk salat id kita seperti biasa adalah 2 rakaat. Rakaat pertama sebelum membaca Iftitah, kemudian juga Ummul Quran Suratul Fatihah, membaca takbir sebanyak 7 kali, 8 kali berarti dengan takbiratul ihram. Di rakaat kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. A'idin, a'idat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada Ramadan tahun ini
begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Dari mulai hari pertama sampai hari terakhir dan sampai hari ini kita berlebaran, alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakannya. Seluruh ormas Islam terbesar di Indonesia melaksanakan ibadah Idul Fitrinya berbarengan hari ini. Ini adalah merupakan satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang patut kita syukuri. Walaupun di akhir Ramadan kita melihat, membaca begitu banyak sekali fitnah-fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang tidak punya hati nurani, orang-orang yang mengatasnamakan agama, yaitu terjadinya teror di mana-mana, mulai dari di Baghdad, kemudian di Bangladesh, kemudian di Madinah, dan terakhir kemarin di negara kita tercinta ini. Ini adalah satu upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan bersatunya umat Islam. Kemudian mereka membuat opini seolah-olah ini yang melakukannya adalah orang-orang Islam. Hadirin, hadirat aidin aidat rahimakumullah. Maka selayaknya kita pada kesempatan pagi hari ini bersyukur dan kembali bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat salam juga kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi dan Rasul terakhir. Tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarga, sahabat, serta umatnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Hadirin hadirat aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah Ramadan, khususnya ketika kita menjalankan ibadah saum, ada salah satu perintah Rasulullah SAW untuk kita segera berbuka, yang kita kenal dengan takjilul fitri. Ketika azan berkumandang, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semuanya untuk segera berbuka. Rasulullah SAW sampaikan, mazalan nasu fi khairin ma'ajalul fitro. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka hikmah dari menyegerakan berbuka ini harus kita juga laksanakan ketika kita menjalankan ibadah 11 bulan yang akan datang. Karena kalau kita menunda-nunda sesuatu yang baik, maka akan melahirkan 4 hal yang akan menjadi buruk kepada kita semuanya. Yang pertama, kalau kita menunda-nunda kebaikan, akan membuat motivasi kita menghilang, menurun. Yang kedua, kita akan kehilangan momentum. Kalau kita melambat-lambatkan satu pekerjaan yang baik, satu amal yang baik, maka kita akan kehilangan momentum. Yang ketiga adalah kita tidak akan mendapatkan nilai yang paling utama kalau kita menunda-nunda kebaikan. Dan yang keempat adalah yang paling merugikan adalah kehilangan kesempatan, sehingga kita mungkin tidak akan bisa melakukannya lagi karena kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari hikmah kita menyegerakan berbuka, yang pertama yang harus kita segerakan di dalam menjalankan roda kehidupan kita adalah segera dalam melakukan amal sosial. Di antara amal sosial itu adalah umpamanya kita bersilaturahim. Bersilaturahim dengan siapa? Yang pertama dengan orang tua kita. Karena orang tua kita adalah orang yang paling pertama harus disilaturahim. Subhanallah, salah seorang pengurus masjid di sini yang bernama Ustadz Haji Baihaqi, beliau menyempatkan diri selama bulan Ramadan ingin dekat dengan orang tuanya, ingin dekat dengan ibunya. Beliau tinggalkan Jakarta, beliau tinggalkan Masjid Al-Watoniyah hanya untuk ingin berkhidmat kepada ibunya. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa.
Berapa kali kita menghubungi orang tua kita? Berapa kali dalam sehari kita minta doa kepada orang tua kita? Alhamdulillah kalau orang tua kita dekat. Kalau orang tua kita jauh, apalagi telah meninggal dunia, kita hanya bisa menyesali. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan kepada orang tua kita, tetapi mereka sudah mendahului kita. Maka dalam kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama doakan mereka yang telah tiada, dan juga orang tua kita yang masih ada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, merahmati mereka, menyayangi mereka seperti mereka menyayangi kita waktu kecil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannata wa abdil daran khairan min darhim wa ahlan khairan min ahlihim. Kemudian kita juga dalam amal sosial harus menyegerakan ketika ada saudara kita yang sakit. Jangan sampai menunggu-nunggu, menunda-nunda untuk menjenguknya. Karena salah satu kewajiban kita terhadap seorang muslim, hakul muslim hala muslim situn, kata Rasulullah. Hak muslim kepada muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka tengoklah. Sekarang kita zaman media sosial. Ketika ada salah seorang anggota grup kita, baik di WA atau di BBM sakit, kita hanya sebatas mendoakan mereka. Padahal yang dianjurkan Rasulullah SAW itu bukan hanya sebatas mendoakan mereka, tetapi kita mendatanginya, menjenguknya. Karena pahala yang akan kita dapatkan kalau kita menjenguk orang yang sakit, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menengok orang sakit pada pagi hari, maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya sampai sore hari. Dan barang siapa menengok orang sakit pada sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya sampai pagi hari. Ini balasan bagi orang yang menengok orang yang sakit. Jangan sampai orang tersebut belum kita nengok beliau sudah pulang dari sakitnya. Atau yang lebih parah lagi adalah ketika mereka sudah meninggalkan kita semuanya. Maka dengan mengakhirkan perbuatan atau amal sosial seperti itu, maka yang akan terjadi di dalam diri kita adalah tinggal penyesalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, hikmah dari ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka itu adalah segeralah bertaubat. Segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, manusia dan jin, yang tidak melakukan dosa. Rasulullah SAW sampaikan, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua, hattal anbiya war rusul, bahkan para nabi dan rasul pun melakukan dosa. Apa buktinya? Ketika nanti kita berkumpul di padang mahsyar, matahari begitu dekatnya dengan kepala kita, diperkirakan dekatnya adalah sekitar 1 mil. Maka pada waktu itu kita akan merasakan kesusahan yang luar biasa. Maka kemudian kita akan berbicara dengan yang lainnya untuk mencarikan syafaat. Maka datanglah kita kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada kita karena beliau pernah melakukan dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang lagi kepada Nabi Nuh, begitupun Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada kita karena beliau merasa bahwa beliau mendapatkan satu momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doanya yang dikabulkan. Beliau pergunakan doa itu.
untuk menyiksa kaumnya. Yang ketiga, kita juga datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kita karena beliau pernah melakukan dosa, yaitu membunuh orang Kibti, keturunan jadi Fir'aun. Kemudian yang keempat juga datang kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita pun tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim pernah berbuat dosa selama hidupnya, yaitu berdusta 3 kali dalam seumur hidupnya. Kita juga datang kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi beliau pun tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Hanya Rasulullah SAW yang bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya. Ini menunjukkan bahwa semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti melakukan dosa. Maka sebaik-baik kita adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Maka bersegeralah untuk mendapatkan, untuk menggapai, meraih magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita bersegera dalam tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kemudian, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah begitu cintanya kepada orang yang mau bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbul 'abdal mu'mina muqtana at-tawwab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai dan mencintai seorang mukmin yang terjerumus ke dalam dosa tetapi kemudian dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana senangnya dan juga gembiranya Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang bertobat kepadanya. Bahkan gembiranya Allah Subhanahu wa taala melebihi gembiranya seseorang yang bepergian dengan membawa seekor unta. Di dalam untanya tersebut beliau membawa berbagai macam perlengkapan, perbekalan, baik dari makanan dan minuman. Tiba-tiba datang badai dan kemudian memisahkan antara dia dan untanya yang membawa perbekalan tersebut. Setelah dia mencari ke sana ke sini, keadaan yamut sampai dia itu merasa akan mati. Tiba-tiba terlihatlah untanya yang hilang karena badai tersebut. Dia begitu bahagianya, begitu senangnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dari orang yang tadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat a'idin a'idat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai lagi kepada seorang pemuda yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat zaman kita sekarang ini luar biasa apa yang terjadi dengan remaja-remaja kita semuanya. Remaja-remaja kita semuanya ternyata lebih banyak melakukan amalan-amalan keburukan daripada melakukan amalan kebaikan. Terjadinya pemerkosaan, terjadinya pembunuhan, terjadinya tawuran, terjadinya penyalahgunaan narkotika. Itu kebanyakan dilakukan oleh anak-anak muda kita. Maka pantas Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Ma min syai'in ahabbu ilallahi minasyababit ta'ib." Tiada sesuatu pun yang paling Allah sukai kecuali dari seorang pemuda yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan. Nanti di akhirat kelak ketika matahari begitu teriknya, begitu dekatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan bagi 7 golongan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan oleh
pengurus masjid. Alhamdulillah di Masjid Al-Watoniyah ini ada dari sekian banyak pemuda-pemuda yang mau berkecimpung membantu dalam memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga para remaja kita semakin bertambah yang mau peduli dan yang mau aktif di masjid dalam rangka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat aidin aidat rahimakumullah. Kenapa kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu kapan akan datangnya ajal kita ini. Ajal tidak mengenal orang itu harus sakit dulu. Ajal tidak mengenal orang itu harus tua dulu. Tapi ajal itu akan datang kapan, di mana, dan bagaimana cara kita menemui ajal kita. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang berkumpul dengan para muridnya, di kesempatan yang itu ada juga salah seorang malaikat Allah Subhanahu wa taala menjelma menjadi seorang laki-laki, yaitu malaikat pencabut nyawa yang kita kenal dengan malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail ini dalam kesempatan itu dia senantiasa melirik salah seorang dari murid Nabi Sulaiman alaihissalam. Selesai pertemuan, kemudian pemuda atau orang yang senantiasa dilihat oleh malaikat Ijrail ini datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dari tadi Ijrail senantiasa memperhatikan saya. Saya menjadi takut kalau Ijrail itu datang ke sini untuk mencabut nyawa saya. Maka tolong pindahkan saya ke sebuah tempat yang jauh dari malaikat Ijrail. Maka kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, orang tersebut dipindahkan dengan menggunakan awan yang tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dipindahkan ke sebuah negara yang kita kenal sekarang dengan negara India. Setelah orang itu dipindahkan, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mendatangi malaikat Ijrail. Ijrail, kenapa Anda dari tadi senantiasa memperhatikan salah seorang murid saya sampai dia itu merasa ketakutan dan dia minta dipindahkan ke suatu tempat yang jauh dengan Anda? Apa jawaban malaikat Ijrail pada waktu itu? Sulaiman, ketahuilah bahwa saya merasa heran. Maka saya dari tadi melihat orang tersebut karena saya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa orang itu di India, sementara dia tadi masih ada di sini, sehingga saya merasa aneh. Artinya ketika seseorang lari dari kematian, maka sesungguhnya dia itu lari ke kematian yang lainnya. Maka kematian itu tidak akan tahu kapan dia akan datang, di usia berapa dia akan datang, dan sedang melaksanakan apa dia akan datang. Maka yang terbaik buat kita semuanya adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Al-Fatihah ayat kedua. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan atau yang akan Rasulullah lakukan, Allah Subhanahu wa taala telah ampuni. Tapi lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang senantiasa melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus lebih banyak lagi beristighfar, memohon ampun terhadap dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, hikmah dari takjilul fitri, menyegerakan berbuka, itu adalah segeralah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilatih selama bulan Ramadan untuk senantiasa mentaqarrubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kalau selama ini kita melaksanakan sholat wajib itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, tidak dilaksanakan di masjid, selama bulan Ramadan kita dilatih dengan madrasah Ramadan untuk senantiasa melaksanakan sholat tepat waktu di masjid dengan dilaksanakan secara berjamaah.
Maka tentunya ini harus kita pelihara menjelang 11 bulan ke depan. Apalagi Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Bukan berarti malah ketika kita masuk bulan Syawal, seluruh aktivitas kita, ibadah kita selama bulan Ramadan kita tinggalkan. Tidak seperti itu. Justru seharusnya dan sebaiknya adalah kita terus melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Seperti kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini penting sekali, khususnya untuk bapak-bapak, untuk kaum Adam. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kewajiban. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan hukumnya itu wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Tetapi ini sangat penting kita lakukan. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah mengatakan, barang siapa sholat isya secara berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia itu melaksanakan sholat setengah malam, kurang lebih 8 jam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia melaksanakan sholat semalam suntuk. Kenapa sholat subuh, sholat isya ini senantiasa mendapatkan perhatian dari Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW mengatakan, asqalus sholati 'alal munafiqin al-'atamatu subhi. Salat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW adalah salat isya dan salat subuh. Maka luar biasa kalau kita perhatikan, kita mendapat kabar orang-orang yang pernah melancong ke Turki. Subhanallah, salat subuh di Turki itu sama dengan salat Jumat. Jumlah dari orang yang melaksanakan salat subuh. Salat subuhnya sama dengan jamaah salat Jumat. Ini luar biasa. Ini kebangkitan Islam. Nah, kalau di Indonesia sudah seperti itu, insya Allah Islam akan bangkit dari Indonesia. Tapi kalau salat subuhnya masih 2 saf, 2 saf itu adalah imam dengan makmum 1 orang, maka tidak mungkin. Apalagi yang salat subuhnya, salat berjamaah itu, mohon maaf, bukan para anak-anak muda, tapi malah orang-orang tua kita yang sudah sepuh. Maka sekali lagi, mari kita sama-sama bersegera dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah secara terus-menerus dilakukan di masjid. Juga bagi kita, bapak-bapak yang senantiasa melaksanakan salat mingguan, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Di kita itu masih ada satu budaya di mana terpatrik dalam benak kita itu bahwa salat Jumat itu jam 12. Tiap minggu perasaan salat Jumatnya jam 12 terus. Sehingga datang ke masjid itu ketika azan atau bahkan imam sudah naik mimbar baru datang. Ini adalah merupakan kerugian yang luar biasa. Rasulullah SAW sampaikan supaya menjadi motivasi buat kita semua dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia pergi ke masjid pada kesempatan pertama, maka pahalanya seperti pahala berkurban dengan seekor unta. Orang datang pertama ke masjid, kemudian duduk paling depan. Karena ada orang datang pertama tapi duduknya paling belakang. Kemudian barang siapa pergi masjid pada kesempatan kedua, maka pahalanya seperti pahala berkorban dengan sapi. Barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan ketiga, maka pahalanya seperti pahala berkurban dengan seekor kambing. Dan barang siapa pergi ke masjid pada kesempatan keempat, maka pahalanya seperti berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa tiba ke masjid pada kesempatan kelima, maka pahalanya seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar, kemudian para malaikat hadir mendengarkan khutbah, maka tidak ada kesempatan lagi bagi orang untuk mendapatkan fadilah datang ke masjid duluan. Selama imam belum datang, belum naik mimbar. Bahkan di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa para malaikat itu akan berdiri di pintu-pintu masjid dan kemudian akan mencatat semua orang yang datang ke masjid. Si fulan, si fulan, si fulan. Tapi begitu imam naik mimbar, maka malaikat itu pergi, kemudian menutup catatannya karena dia akan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh
khatib, maka tidak tercatat lagi orang yang terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat secara berjamaah. Oleh karena itu, sekali lagi, bagi kita, khususnya bagi kaum Adam, para bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita terlambat dalam menjalankan sholat Jumat di masjid. Aidin aidat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang harus kita segerakan dari hikmah ta'jilul fitri, bersegera berbuka, itu adalah segera dalam membayar utang. Karena memang ini penting sekali. Karena kebanyakan masyarakat kita itu adalah orang-orang yang senang berhutang. Selesai kredit motor, ngambil lagi yang baru. Selesai kredit rumah, ngambil lagi yang baru. Senang sekali berhutang. Ya. Padahal kalau hutang tidak segera dibayar, maka ini akan sangat berbahaya terhadap kehidupan kita nanti di akhirat khususnya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Tabrani dan Hakim mengatakan, Rasulullah pernah duduk di sekitar beberapa jenazah yang diletakkan. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian menundukkan pandangannya, lalu meletakkan tangannya di keningnya seraya bersabda, Masya Allah, betapa keras ancaman yang turunkan. Ia menuturkan, maka kami bubar dan kami diam hingga esok harinya. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ancaman keras apakah yang diturunkan? Kemudian Rasulullah menjawab, tentang hutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau seandainya seseorang gugur di jalan Allah, mati di jalan Allah, fisabilillah, kemudian hidup lagi, lalu gugur lagi, kemudian hidup lagi, lalu gugur lagi, sedangkan ia mendapatkan tanggungan hutang, niscaya ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Luar biasa. Orang yang syahid di medan perang, membawa senjata, kemudian mati. Rasulullah SAW sampai memberikan satu keistimewaan bagi orang ini. Kata Rasulullah, kalau didapatkan jasadnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, langsung dikuburkan dengan jasadnya, langsung dikuburkan dengan darahnya, bajunya yang berlumuran darah. Tapi kalau dia punya hutang, bahkan sampai Rasul mengatakan, umpamanya orang itu dihidupkan, kemudian mati syahid lagi, dihidupkan, mati syahid lagi, dihidupkan, mati syahid lagi. Kalau dia punya hutang kepada sesama manusia, niscaya hutangnya itu akan menghalangi dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang ini akan dikategorikan sebagai ashabul a'raf, itu orang-orang yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat antara surga dan neraka. Dia tidak bisa masuk ke surga, juga tidak akan masuk ke dalam neraka, gara-gara dia memiliki hutang. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau ada orang memiliki hutang, atau orang itu tidak memberitahukan kepada keluarganya bahwa punya hutang, maka sebelum disolatkan jenazahnya harus ada orang yang mau menanggung kalau dia memiliki hutang. Maka biasanya sebelum sholat jenazah disampaikan, dilaksanakan, ada perkata dari imam dahulu. Seandainya mayat ini, jenazah ini punya hutang, maka mohon untuk segera menghubungi keluarganya. Ini salah satu anjuran dari Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Ahmad, Nasai, Ibnu Hibban dan Ahmad. Suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah SAW untuk beliau salatkan. Lalu beliau bertanya, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu? Para sahabat menjawab tidak. Lalu beliau bertanya lagi, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Para sahabat menjawab, ya, 2 dinar. Lalu beliau berkata, kalau begitu maka salatkanlah jenazah teman kalian ini. Lihat, Rasulullah tidak mau mensolatkan sahabatnya yang memiliki utang, tetapi Rasulullah mempersilahkan kepada yang lainnya untuk mensolatkannya. Kemudian lalu Abu Qatadah radhiyallahu anhu siap membayarnya dengan berkata, saya yang menjamin hutang tersebut ya Rasulullah. Setelah itu baru Rasulullah SAW mau mensolatkan orang tersebut. Ini sekali lagi bahayanya ketika seorang memiliki hutang. Maka sebaiknya ketika kita punya hutang, kita harus punya catatan tersendiri, punya wasiat kepada keluarga kita. Jangan sampai ketika kita nanti di akhirat kelak terhalang untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara hutangnya. Karena naudzubillah min dzalik, seandainya hutang itu tidak terbayar di dunia, kemudian keluarga kita pun tidak tahu hutang tersebut, maka apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tabrani, Rasul mengatakan,
utang itu ada dua macam. Barang siapa yang mati meninggalkan hutang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mati, sedangkan ia tidak berniat untuk membayarnya, maka pembayarannya akan diambil dari kebaikannya, karena di waktu itu tidak ada emas dan dirham. Jadi kalau orang berhutang di dunia, maka nanti akan diambil untuk membayar hutangnya itu dari kebaikannya. Masih mending kalau masih ada kebaikannya. Kalau kebaikannya sudah tiada, maka keburukan orang yang menghutangkan itu akan diberikan kepada orang yang berhutang. Terakhir, saya akan menyampaikan salah satu kisah. Walaupun ini terjadi pada zaman Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel datang kepada seseorang yang ingin berhutang. Kemudian orang yang akan memberikan hutang itu harus ada saksinya. Saya baru berikan hutang kepada kamu 1000 dinar. Kata orang tersebut yang berhutang, cukuplah Allah menjadi saksi. Kemudian orang yang akan memberikan hutang mengatakan, Anda harus punya jaminan. Kemudian orang yang akan berhutang itu mengatakan, jaminan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang ini memberikan hutang kepadanya sebanyak 1000 dinar. Kemudian orang yang berhutang itu pergi dari kampungnya berniaga, melakukan bisnis. Tapi ternyata sampai waktu yang telah ditentukan, hampir saja jatuh tempo, ia belum mendapatkan peralatan ataupun wasilah, ya, kendaraan untuk bisa sampai ke kampungnya untuk membayar hutangnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia mengambil sebuah pohon, kemudian pohon itu dipotong, kemudian dilobangi. Kemudian dia masukkan uang 1000 dinar ke dalam potongan pohon tersebut. Kemudian dia tutup serapi-rapinya, kemudian dia buang ataupun tenggelamkan ke lautan. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hutang saya akan jatuh tempo, tapi saya belum ada kendaraan yang bisa menghantarkan saya kepada saudara saya yang memberikan hutang itu. Dengan ini mudah-mudahan, ya, barang ini, hutang saya ini bisa sampai kepadanya. Setelah itu kemudian dia mencari, tidak begitu saja menyerah, dia mencari dan mencari, akhirnya dia mendapatkan kendaraan untuk bisa sampai ke saudaranya itu dengan niat akan membayar hutangnya, karena dia belum yakin bahwa hutang yang dia tenggelamkan itu akan sampai kepada yang memberikan hutang tersebut. Ternyata orang yang menghutangkan itu, dia mencari dan menunggu orang yang akan melunasi hutangnya karena sudah jatuh tempo. Ternyata di pinggir pantai dia hanya menemukan sebongkah kayu. Kemudian kayu itu dibawa ke rumah untuk dijadikan bahan bakar. Ketika dibelah, ternyata di dalamnya itu ada uang sebanyak 1000 dinar. Dan dia tidak mengira bahwa itu adalah hutang dari sahabatnya tadi. Tidak lama kemudian datanglah orang yang berhutang itu, dan kemudian dia menyatakan ingin membayar hutang itu dengan menyampaikan alasan-alasan yang sudah tadi saya sampaikan. Ternyata kemudian orang itu mengatakan, hutang kamu sudah lunas, karena saya sudah mendapatkan pembayaran hutang itu dari kayu yang ditenggelamkan oleh kamu. Kemudian orang itu akhirnya tidak jadi membayarkan hutangnya 1000 dinar karena sudah dilunasi tadi. Lihat bagaimana orang ini begitu bersusah payahnya untuk bisa segera menunaikan hutangnya, untuk membayar hutangnya, sampai berusaha sekian kerasnya, berusaha dengan berbagai macam cara untuk bisa melunasi hutangnya. Maka sekali lagi, kalau kita punya hutang, maka segeralah dilunasi, jangan ditunggu-tunggu, apalagi tidak ada niatan dalam dirinya untuk melunasinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang berhutang kemudian meniatkan dalam dirinya untuk tidak membayarnya, maka Allah tidak akan memberikan jalan untuk dia bisa membayar hutangnya. Hadirin aidin aidat rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa memberikan satu dampak positif dalam diri kita untuk senantiasa bertakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai segala aktivitas ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin kemudian kita tinggalkan begitu saja, tetapi harus kita pertahankan,
paling tidak sama dengan Ramadan yang kita lakukan. Salat tahajudnya, salat qiyamul lailnya, kemudian baca Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya harus kita pelihara. Karena Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan, dia bisa melaksanakan seluruh aktivitas ibadah di bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang. Itulah hakikatnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, karena dia akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari para malaikat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin, aidat, rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi khatib yang menyampaikan, umumnya bagi hadirin hadirat yang mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita kepadanya selama bulan Ramadan ini, dan juga mudah-mudahan kita bisa disampaikan dengan Ramadan yang akan datang, sehingga kita bisa terus meningkatkan amaliyah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur mujahidina fi Suriah. Allahumma ansur mujahidina fi Misr. Allahumma ansur mujahidina fi Afghanistan. Allahumma ansur mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur mujahidina fi Shishan. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana fi Talikan. Allahumma ansur ikhwanana fi Indonesia wa fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakharatil maut wa najatan minan nar wa aqfa'in al-hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mesti begini dulu ya kan.
Saya nunggu ya kan. Hebat ya. Gak habis sih. Kelihatan ada. Insya Allah. Jajak mana? Sermon apa sermon dia? Ya udah lama ya. Sendiri udah hilang ya. Iya sampai ke sini kan nggak pernah ini. Udah dia udah disepelkan ya udah dikekang katanya. Iya. Biar roasted. Dikekang ya. Berat macam malam-malam gitu. Iya. Bogor. Oh ya udah nggak? Ya sudah jarang masih punya lingkungan sendiri. Kira di ini masih tajir ini. Masih tajir. Masih buka. Jangan dibongkar, Mas. Selamat. Bawa
Waktunya belum bangun gitu. Ibu bakal batin. Mas Jandi. Iya, bentar, Pak. Ada masih-masih kan dua. Nanti baca-bacanya keluarin. Apalagi perpanjangan waktu. Salah desak. Apalagi kantor dulu. Kalau udah mau sholatnya turun. Berarti kantor kan di atas. Udah mau dibantu. Bola-bolanya aja. Bola-bola mesti bola. Nanti bulan November itu dari jam 12 kurang. Ini udah kan? Iya, iya. 20 kan. Benar. Ada jam 12. Kita kasih tahu anak yang disampaikan Pak Bayhaqi. Mau sampaikan saja gitu. Pak Jena, bisa beli gardu 4. Tapi pun bisa ada cetakan. Sampai hilang gitu. Yang Pak Kasman juga dulu beli kan. Dia juga nggak pakai. Kayak Pak Sintani dia. Tidak ada kan lama-lama pajak Pak ini sama Pak Kasman ke pasar kan. Gitu, apa sendiri bisa lihat. Pak Haji jangan pulang dulu, ibunya kan lagi bikin kopi. Oh, kopi. Tanjung, tanggal 16. Ada band lagi, atau enggak mana? 16.
Orang pada balik ke sini saya Tehnya ntar menyusul. Waduh, langsung buka kotak. Itu gimana? Insya Allah cuma nanti lah kalau orang udah pada balik ke sini saya baru pulang. Iya, kebetulan kan anak mau masuk pesantren Pak. Ngurus-ngurus dia dulu dah. Tamat SD kan masuk pesantren. Ya ngomong sedang deh. Jangan ya. Dulu sekali ya. Ya ada yang susah. Hidup itu kadang susah. Udah banyak tuh. Nih itu dia. Itu PDIP itu yang hebat. Kesana mesti kita lagi nih. Biar masalahnya banyak kan. Apa? Nah ini dia nih. Paling lama nanti orang udah bubar kita belum. Ambil kue dulu deh. Jauh yang ini aja nih. Tadi Bu. Tampak belakangan. Sayang. Lah kok aku sono aja. Banyak kopi. Ini udah. Banyak barang katanya Pak. Lagi banyak barang katanya. Udah beresin dulu yang bisa masuk.
Buka yang ini udah Ini kejangannya mau gimana nih? ayo anak-anak Ini ya. Sini. Nih, bagi. Nih, bagi ya. ini teman Teh, ibu-ibu mau teh. Pokoknya juga kayak yang mau ke teh deh. Makasih ya, Bang. Dia udah ngumpet tuh. Apa? Dia tadi nggak mau. Iya, saya baru ngapain itu? Di teh baci bisa kali ya? Teh bisa. Iya, tahu. masih ragu-ragu juga di depan dulu. Ada gosong. Jadi memang itu budaya mental jaga ini sebenarnya juga yang Jadi gila baru datang. Kosong di situ dulu. Tehnya apa yang ininya mati deh. Ini Pak kamu pakai sambal semua. Ya habis. Mau teh? Sini sayang, sini sayang. Enak. Ini anak kemana? Nah, tapi boleh kecil. Ini aja ya. Bukan susu. Nah, aja. Ini mau. Ya. Panas ya, sama aja. Biang yang mulai besar kan. Kalau kita kan biang biangnya kan. Gimana cerita? Tasik Pak. Tasiknya kalau kecamatannya juga
Ya Bu, itu Bu. Tugas berikutnya. Ya. Mantap kopinya Bu Amran. Makasih. Makasih ya. Enak, jadi seger. Udah habis. Nah. Coba aja Bu. Nanti kumpulin dulu nanti banyak nanti aja. 50 jadi orang gampang ini. Mobilnya itu punya ketik nanti. Pak. Iya. Saya dan teman dulu lagi 50 ngeband lagi. Udah tampil di mana-mana sih. Udah pro. Udah jago. Tayang yang itu. Ya aja juga dia pada tanya. Anak siapa? Oh, benar bagus. Tanya dia nggak datang. Anak ke semua nggak tahu. Mas Babe tapi. Yo kali guys. Kaget banget. Ini jangan awal. Mas Aji, sekali lagi Oh, di video tadi ya, seru ya. Iya. Gila pesta ya udah. Dari akhir. Ada apa? Sama suka berebutan saung, San. Berebutan saung tuh yang di lebak tuh. Iya. Nah, pokoknya siapa yang duluan? Iya. Nah, kita yang nguasain di situ. Iya. Saung dulu. Kita kan ada ini, hafalan Quran. Kalau kita di situ. Kita duluan, kita itu Saya lebih tahu itu. Iya. Saya itu sampai bawa ini ancingan dulu. Ada ya? Kalau saya pulang itu bawa dulu. coba Bu, nanti udah pakai enak banget. Cabai hijau. Iya, iya. Digoreng di mak-mak kita. Kita punya mak-mak di suka masak. Hitung aja. Anak gitu ya kalau. Iya. Apa teh? Lain itu siapa lagi? Teh aja teh. Budi, Siapa? Budi. Budi kuling orang bilang tuh. Itu Mbak. Di sana dia di apa aja Pak? Biasanya pondok Iya, di pondok berat. Pan sama di kuliah. Wah, banyak. Paling 3 bulan 6 bulan. Dari zaman nunggu itu berapa? Nggak tahu. Nonton dua-duanya nggak bisa. Dijorokin sama gua masuk ke Persis, dijorokin agak tahu itu Joroknya kenapa? Ini sekali lagi Pulang ke rumah. Pulang kampung. Sini ya. Atau ke rumah kakak. Maka itu aku lagi sakit.
Aku tuh buka puasa. Bayangkan ini udah belum menang satu. Aku mau nyobain. Buka puasa. Kita dulu di Pondok itu masih Ada apa? Ada adek. Ah, udah mau jadi. ya udah lebih sakit di dalam keluar. Udah diajarin aja. Kawan dari Jakarta ke sana. Pas pulang, Udah diperiksa. kalau orang lain pulang ke kami baru repotin gitu. Kalau dia enggak, maaf ya gue saya yang direpotin. Bener ya lain itu. Sebulan. Itu lagi tuh. Takutnya kelewat ya. Kalau nggak ada pembangunan, mereka tuh dia seluruhnya kaki satu seluruh tapi kalau nggak ada ada sholat. Maksudnya Pak Duta. Nanti pulang. Iya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ini apa ini ya? Ini belum nih. Dia dari dia. Kita aja ya. Ibu, maaf saya duluan nih. Makasih Pak. Sama Bu. Assalamualaikum. Bahasa bapak-bapak ya. Protes kali bapak-bapak. Anak tuanya lagi. Tahun depan. Oh, tahun depan. Kenapa? Anak tuanya, autonya. Iya. Dikasih ganjol gitu, orang mau ya sama bapak-bapak. Dikasih ganjol rasanya kamu belum afdol gitu ya. Tajil nih. Kalau dikasih sini rumah nggak makan lagi. Ini enggak. Ini kebiasaan buka puasa ya kan. Efeknya Pak Boynal ya. Efek puasa buka puasa. Bapak yang jahil-jahil. Langsung. Lagi apa kopi apa teh? Kopi. Kopinya iya benar.
Merahnya nih Bang Andi.